untuk mengambil mata kuliah teknik riset operasional. Di sini pertama saya akan mengerjakan membuat video pembelajaran metode NYC, yang dimana metode NYC dalam teknik riset operasional adalah metode awal untuk menentukan layak pertama pada masalah transportasi. NYC itu adalah singkatan dari North West Corner dan ada banyak komponennya. Dan di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada gudang PIR memiliki suplai 190 dan 110. Dan gudang MNO ini adalah gudang yang memiliki permintaan. Permintaannya di sini ada 120 untuk gudang M, gudang N80, gudang O100. Nah, dan ini yang di dalam kurung ini adalah biaya per unit. Nah, di sini saya akan mulai mengerjakannya. Dalam pengerjaan metode NYC itu dari sisi kiri ke kanan ataupun ke bawah sesuai dengan suplai dan permintaannya. Di sini saya akan mulai mengerjakan dari M. Di sini gudang M meminta sebanyak 120. Lalu kita cek dari gudang P. Gudang P hanya memiliki suplai atau persediaan 100. Di sini kita tulis dari angka yang paling kecil antara 120 dan 100. Karena yang paling kecilnya adalah 100, di sini kita tulis 100. Nah, di sini gudang F telah mendapatkan 100 suplai, yang dimana suplai di P ini sudah habis, jadi kita coret 0. Lalu M ini meminta 120, baru ada 100, jadi masih kurang 20. Jadi di permintaannya kita coret dan kita taruh 20, karena masih kurang 20. Lalu MNO ini juga meminta, tapi sedangkan di P, di gudang P itu suplainya sudah habis, jadi kita tulis di sini 0. Kenapa 0? Karena gudang P tidak akan bisa mengasih suplai ke M dan O lagi karena sudah habis persediaannya. Kita lanjut ke Q. Di sini masih ada sisa 20. Gudang Q memiliki stok 90, yang dimana masih bisa diambil 20. Kita ambil, kita coret sisa 70. Di sini kita tulis 20 dan 20-nya dicoret. Yang dimana gudang M sudah terpenuhi ya permintaannya. Jadi di sini kita tulis 0. Kenapa 0? Karena sudah terpenuhi dan gudang tidak perlu mengasih apapun lagi. Lanjut ke gudang N. Gudang N memiliki permintaan sebanyak 80. Di gudang Q masih ada persisaan sedia suplai sebanyak 70. Kita tulis dari yang paling kecil antara 80 dan 70. Kita tulis 70 karena 70 adalah angka yang paling kecil. Lalu kita coret kembali. 70 dikurang 80 adalah 10. Jadi sisa dari permintaan gudang M adalah 10. Nah, karena di sini persediaan di gudang Q sudah habis, jadi kita tulis di sini 0. Kenapa 0? Karena Q sudah tidak akan bisa mengasih ke O lagi karena suplainya sudah habis. Lalu lanjut di gudang R. Gudang M masih memiliki persediaan sebanyak 110, sedangkan gudang M masih belum terpenuhi, masih ada sisa 10. Jadi kita ambil 10 dari sini untuk dimasukkan ke gudang M. Dicoret, dan ini dicoret sisa 100. Sudah terpenuhi, lalu kita lanjut ke gudang O, yang dimana gudang O ini memiliki permintaan 100, tapi dari gudang P maupun Q sudah tidak bisa mengasih suplai lagi karena mereka sudah habis. Jadi kita langsung tarik ke gudang M. Di gudang M masih ada sisa suplai 100 dan O meminta 100. Jadi kita tulis di sini 100 dan ini kita coret. Dan permintaan terpenuhi semua. Lalu kita akan menghitung total cost atau TC. Gimana cara menghitung total cost-nya? Yaitu dengan cara permintaan dikalikan dengan biaya per unit. Kita mulai dari sisi kiri ke kanan. Di situ ada 100 dikali 5 ditambah 20 dikali 7 ditambah 70 dikali 4 ditambah 10 dikali 7 dan 100 dikali 9. Lalu kita hitung. Di sini ada 100 dikali 5 yaitu 500 ditambah 20 dikali 7 ada 140 ditambah
Ditambah 70 dikali 4 ada 280. Ditambah 10 dikali 7 ada 700. 70. Ditambah 100 dikali 9 ada 900. Kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cocok, lalu kita hitung. Nah, kita hitung hasil dari 540 dan seterusnya, yaitu adalah 1890. Dan ini adalah total cost dari metode evaluasi yang kita gunakan. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari metode evaluasi yang saya sampaikan. Lalu selanjutnya saya akan memberikan metode pembelajaran dalam metode penugasan. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode penugasan minimalisasi beserta langkah-langkahnya. Di sini sudah ada tabel langkahnya, lalu ada step 1, step 2, step 3, dan step 4, lalu ada job 1, job 2, job 3, dan job 4. Dalam penugasan minimalisasi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, langkah pertama itu adalah mengurangi setiap barisnya dengan angka terkecil yang ada di barisnya. Nah, kenapa harus dikurangi? Karena kita harus menghasilkan 0 dalam setiap baris maupun kolom. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengurangi setiap baris dengan angka terkecil. Nah, di sini akan kita tuliskan langkah 1. Nah, lalu akan kita kurangi dengan angka paling kecil. Nah, di baris pertama angka paling kecil itu 2. Jadi kita kurangi 2. Di sini ada 1, di sini ada 3, lalu di sini ada 4. Lalu hasilnya itu akan kita taruh. 2 dikurang 2 0, 6 dikurang 2 4, 2 dikurang 2 0, 2 dikurang 3 1, 4 dikurang 1 3, 2 dikurang 1 1, 3 dikurang 1 2, 1 dikurang 1 0. Lalu 12 dikurang 3 adalah 9, 8 dikurang 3 adalah 5, 3 dikurang 3 0, sama, di sini juga 0 karena 3 dikurang 3, 4 dikurang 4 0. Lalu 5 dikurang 4 1, 4 dikurang 4 0, 10 dikurang 4 adalah 6. Jadi ini adalah hasil dari langkah pertama. Nah, ini kan kita mencari 0 ya di setiap baris dan kolom. Kita cek dulu. Sebelum lanjut ke langkah 2, kita cek dulu di setiap baris dan kolom. Di baris pertama ada 0-nya, kedua, ketiga, dan keempat itu ada 0 semua. Lalu kolom 1 ada, kolom 2 tidak ada, kolom 3 tidak ada, dan kolom 4-nya ada. Nah, karena kolom 2-nya tidak ada, jadi kita cari nih. Kita cari 0-nya. Gimana caranya? Kita masuk ke langkah 2. Nah, dalam langkah 2, kita akan menyeret kolom ini untuk dikurangi dengan angka paling terkecil di dalam kolom. Jadi langkahnya seperti ini. Kita tulis di sini 4 1 5 1. Ini akan dikurangi 1. Kenapa 1? Karena angka terkecil dalam kolom adalah angka 1. Nah, lalu kita akan mengkonversi hasilnya. Hasilnya akan seperti ini. Kita tulis lagi 039 0 3 9 0. Lalu tulis hasil ini 4 dikurang 1 3, 1 kurang 1 0, 5 kurang 1 4, 1 kurang 1 0. Lalu tulis dua kolom ini ke sini dipindahkan. Nah, setelah dipindahkan, ini adalah langkah kedua. Lalu, ini kan sudah ada ya 0-nya
dan yang beda hanya garis 4, yaitu nolnya 7. Dan kita lakukan hal yang sama ke setiap kolom. Nah, seperti ini. 1 2 1 2 1 2, ini 3. Dan di kolom 4 nolnya cuma 2. Nah, setelah ini maka kita tidak berhenti hanya di sini saja, melainkan di sini juga kita akan mencari penugasan dan minimalisasi dengan jarak angka yang paling kecil, yaitu gimana caranya kita akan mengkotakkan nol-nol ini sebagai geometri dari staf 1 sampai staf 3 dan staf 4. Caranya dengan menggunakan angka terkecil pada 0 garis maupun kolom. Kita mulai dari garis pertama yaitu nolnya 2, karena di sini yang paling kecil adalah nolnya cuma 2, dan kita mulai dari sisi kiri. Ini kita kotakin, lalu kita tarik ke bawah dan kita tarik ke kanan. Pada garis 1 nolnya habis, dan pada kolom 1 nolnya juga habis, jadi kita coret. Lalu kita harus cek kembali apakah nolnya itu sudah benar ataupun masih ada yang salah. Di baris 2 masih sama, di baris 3 masih sama, dan di baris 4 sudah berkurang, melainkan apabila sisa 2. Lalu kita cek kolom. Kolom kedua masih sama, kolom ketiga berubah menjadi 2. Kenapa? Karena nolnya sudah dicoret, dan kolom 4 masih ada 2. Lalu kita cari lagi dari paling yang kecil. Ada yang sama semuanya 2, sekarang ambil dari sini. Kita coret ke samping dan ke bawah. Lalu kita coret lagi, ini habis, di sini juga habis. Karena sudah tercoret ya. Lalu baris 3 masih sama, baris 4 sisa 1. Lalu kolom 3 masih sama, kolom 2 dan kolom 4 nya tinggal 1. Kita pakai dari yang paling kecil dulu ya. Nah, saya akan ambil di sini. Saya akan ambil garis, jadi saya akan ambil di sini. Lalu akan coret ke sini dan di sini. Nah, kita proses kembali. Ini habis, ini masih ada sisa 1, ini habis, dan ini sisa 1. Dan yang tersisa hanya kolom 0 ini. Lalu kita tarik ke atas dan ke sana. Nah, seperti ini langkah ketiga, dan kita sudah menemukan job untuk staff. Lalu kita coba langkah keempat. Apakah ini optimal atau tidak? Oke, di sini saya akan menjelaskan pada langkah 4. Nah, langkah 4 ini akan ditentukan oleh hasilnya. Jika hasilnya sudah optimal, gimana sih menentukan kita sudah optimal atau belum? Yaitu dengan staf 1 dan 3 sudah memiliki jobnya masing-masing dan tidak sama pada baris ataupun kolom. Tapi ketika salah satu staf tidak memiliki job, kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya hingga hasil menjadi optimal. Oke, kita akan buktikan apakah hasil ini akan optimal. Oke, staf 1 di langkah ketiga, staf 1 sudah memiliki job yang dikotakan ini adalah jobnya, yaitu di baris 1 dan kolom 1, yaitu angkanya adalah 2. Di sini ya, melihatnya adalah hanya 2 di matriks kolom 2. Lalu staf 2 sudah memiliki job, yaitu di baris kedua dan di kolom 2, yaitu angka 2 juga. Staf 3 sudah memiliki job di baris ketiga dan di kolom keempat, yang ini 3. Dan staf 4 sudah memiliki job juga di baris keempat dan kolom ketiga. Di sini 4. Lalu kita hitung dulu semuanya. 2 tambah 2 4, 7 11. Hasilnya adalah 11. Dan di sini langkahnya sudah optimal. Kenapa sudah optimal?